Pak Kuman jamaah pondok enggak tahu saya berat dalam akhirat berat ya Pak Samsia berat. Saya tiap hari mendengarkan pengajian yang dipimpin oleh Pak dari Medan. Siapa Pak? Pak Khalid? Yang dari Medan? Medan? Pak Khalid. Islam. Dia nyanyi. Aku sengsara karena diri, aku merana karena judi membawa aku melarat. Judi membawa aku mati. Pak Tengku, Pak Kiai Tengku, Zulkarnain. Sudah meninggal. Sudah lama saya tahu. Pak diberita sekarang. Itulah sekilas yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita terhindari perjudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga biar ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema sekarang ini betul-betul membuka wawasan bagi diri saya yang betul-betul belum tahu hal seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari judi online ini, kalau era sekarang berarti suatu sistem yang dibuat manusia, karena itu permainan ya Pak Tukiman ya. Ya, dari permainan-permainan itu berarti ada rasa dari awal-awalnya coba-coba paling berapa ya, 500 rupiah, dapatnya banyak, terus jadi tuman. Andaikan itu kalah pun kalau dihitung dari keuntungannya mungkin masih sisa lah, begitu kemungkinan seperti itu. Dari dampak-dampak yang seperti itu cenderung yang lebih utama atau lebih yang betul-betul diserang dari akidah agama kita itu apa? Dari pola pikir atau dari kolbunya itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan, mulai yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Terima kasih kiranya Ustaz Tukiman yang dapat kami untuk permainan-permainan itu memang sudah membudaya di Semarang itu seperti itu, setiap kampung ada di kecil kayaknya. Tapi sekarang ya alhamdulillah ternyata sudah nggak ada. Anak halnya dolo, terus apa namanya cekat, dadu, kocok-kocok atau bangu apa itu kayak memang sudah budaya permainan di Semarang. Nah ini memang bapak saya tuh punya usaha main ke ono, mungkin menjurusnya ke judi. Nah, saya ingin tahu, tanya ke kiai saya, Kiai Mansur itu, Kiai, kok ndegani bapak judi? Ya nek tuman jadi judi mengganggu duit. Nah, saya marake judi itu karena pakai uang. Tapi kalau memang sekedar permainan, katanya ngasah otak. Ngasah otak itu ceritanya, tapi kan latihan kecerdasan. Nek niate ben latihan kecerdasan, tapi tidak usah pakai uang. Itu memang waktu kecil saya juga ikut-ikut, tapi nggak pakai uang. Kalau asal ada yang pakai uang, saya laporkan. Jadi ini suatu tindakan ya. Nah, memang orang tua itu sangat mengarahkan putra putrinya ya. Nah, kurang pahamnya orang tua itu bisa menjerumuskan anak-anaknya. Ini mudah-mudahan kita bisa bersosialisasi, menyampaikan pada teman-teman, pada anak-anak ya, lingkungan kita. Ini dari Pak Tukiman sudah menyampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita bisa untuk mengarahkan anak-anak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah.
Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk dapat menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Demikian dan ternyata manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian biasanya pahala oriented dan semuanya orang banyak yang hadir. Itu baik tapi tidak efektif. Maka bentuk pengajian harus kita ubah menjadi pengajian mencerdaskan pola pikir dan akidah. Pengajian seperti ini mencerdaskan pola pikir dan akidah. Kita bawa Quran, kita cocokin dengan keadaan. Pengajian yang pola pikir yang pernah diikuti oleh Pak Bambang ini adalah studi Islamika. Saya dan Pak Bambang dan Pak Zainal itu adalah alumni sana dulu, bertahun-tahun di studi Islamika. Itu kita tiru pengajian pola pikir. Yang diarahkan adalah pola pikirnya itu cerdas sehingga dia bisa pahami, aplikasi hidupnya bagus. Tapi kalau pengajian yang bisa umumnya biasanya pengajian khususon, kirim pahala, enteng itu, tapi tidak bisa merubah pola pikir. Inilah kelemahan bangsa kita sehingga kita tidak bisa memilih pemimpin yang syariat. Rugi kita. Satu contoh, ada umat Buddha yang dimasukkan di masjid, dia disuruh ibadah di situ, dia dipijeti. Padahal Buddha itu adalah kuncinya kepada umat Islam tinggi. Contoh Thailand, Patani, rahimnya itu diusir oleh Buddha, tentara Buddha. Orang Islam yang sekarang di Aceh itu, kalau dia mayoritas, dia gencat orang Islam. Hindu sama di India umat Islam ketika dia mayoritas. Jadi kita jangan terjebak dengan intoleransi, cerdaskan umat. Allah sudah memberikan garis-garis toleransi itu. Yang berikutnya adalah perilaku judi ada unsurnya tadi. Aktivitas, sarana, dan taruhan. Kalau saudara masuk dalam lingkaran ini, masuk. Tapi ketika dia masuk masih kecil, tidak apa-apa. Tapi yang berdosa adalah orang tua karena anak itu adalah di bawah ampuan orang tua. Orang tua mendapat dosa dari perilaku anak kecil karena mereka tidak mendidik. Dia tidak berdosa, tapi setelah dia akil balik, ya dia baru terkena dosa. Ini, jadi kalau ibu sampaikan saya dulu kecil, tapi yang berdosa adalah bapaknya dan ibunya. Dia tidak bisa melihat tulis batu dari bapak ibu itu adalah sangat berat sekali. Dia adalah madrasah, pusat pendidikan yang pertama kali kepada anak. Seperti saya katakan di dalam teori tabula rasa adalah anak itu kertas putih dan yang mengisi pertama adalah jolok itu bapak ibunya. Begitu Bu. Jadi ibu tidak terkena dosa mensensitif. Tokohan itu ada unsur taruhan. Begitu. Terima kasih. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Oh. Tadi Bapak Tukiman menjelaskan bahwa ular tangga itu juga judi. Itu kan istilahnya sudah memasyarakat sekali. Ataupun kakek atau neneknya mengantarkan cucu ke mall capit boneka. Itu kan melatih kecerdasan atau melatih perjudian. Itu ada unsur uang, ada unsur aktivitas, dan ada unsur bonekanya itu kan hadiah, taruhan. Nah, itu keterampilan atau perjudian. Yang bisa siapa itu. Terus tadi ada setan bisu atau istilahnya ada setan ketok. Nah itu juga. Terus sekarang model setan gepeng. Nah HP itu juga ada unsur setannya itu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini bagaimana untuk mengcover untuk kesemuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, bahwa suatu hukum yang disampaikan itu tergantung pada individu yang menerima. Kalau individu yang menerima bahwa itu masuk dalam suatu lingkaran, maka dia akan menghindari. Tapi kalau dia merangkatkan subberat, ya sudah tidak apa-apa. Tergantung akidah dan individu. Ada mereka yang disebutkan, tapi dia pakai. Memang kesulitan orang-orang Islam sekarang itu adalah memilah dan memilih itu ajaran Islam, itu bukan ajaran Islam, itu sulit sekali. Oleh sebab itu kajian seperti ini. Satu. Jadi unsur itu adalah unsur mark, unsur yang SOP, standar operasional prosedur, ditambah unsur lagi kalau itu sudah ada unsur spekulasi. Ada spekulasi. Yang berikutnya adalah bagaimana menanggulangi setan-setan itu, HP terutama. Saya tidak bisa menjawab, tapi saya akan berikan contoh seorang keluarga. Anak itu atau di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu ada seorang ustaz, apabila anak saudara membawa HP-nya saya pakai, saya injak-injak, tak ganti, dan saya suruh pulang pesantren, membatasi HP. Tapi pendidikan Nadiem Makarim pakai HP karena dia adalah orang tuanya. Dia pakai HP. Yang kedua adalah ada satu keluarga yang karena dia madrasahnya sendiri, orangnya itu pakai kibar itu seperti itu begitu. Yang melindungi anaknya dari TV, dari HP, sehingga yang diberikan kepada anaknya hanya akidah. Ini keluarga pilot proyek yang sedang diuji kemudian. Dan saudara mau pakai apa? Mau pakai anak yang diberikan bebas ke TV, nanti diuji, atau bebas ke HP? Itu keluarga itu seperti itu. Katanya dadar anaknya tidak boleh melihat TV, tidak boleh buka HP. Isinya ada Quran. Anaknya sangat menyenangkan. Jadi yang kecil dia sudah beberapa ayat suci Al-Quran. Dia. Salah satu pondok pesantren ada perkembangan yang seperti itu. Begitu Pak. Mudah-mudahan puas ya, karena saya bukan alat pemuas. Jadi kita hanya bisa berikan sampai itu. Marilah kita dengan keluarga kita yang masih kecil dari HP dan TV. Itu banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya tadi Schoolmates judi online sudah dikupas tuntas, semoga bermanfaat kita semuanya. Ada dua kesimpulanmu yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah ilmu itu penting. Ilmu itu mendasari datangnya amal. Yaitu amal itu akan terhitung dengan benar jika didasari dengan ilmu. Contohnya tadi saya berikan di Temanggung itu masih dihuni orang-orang Buddha, ya. Di masjid itu tempat suci kita sholat itu penuh orang Buddha, ya, dilayani dengan begitu indahnya, ya, kasih makan macam-macam. Karena karpetnya itu adalah karpet untuk sholat. Dalam surat At-Taubah 28 dikatakan, Auzubillahi innama itu najasa yakulu masjidah. Jadi orang-orang musyrik itu apapun alasannya masuk ke situ haram, dia najis. Coba ke belakang dia enggak cebok, itu kotor semuanya. Terus ke masjid, kabar yang kita harus suci dari najis. Kita dibayangkan zaman hari Tanu, kita lihat tahu hari Tanu pondok-pondok itu coba. Ada yang melihat dia kencing berdiri di toilet nggak cebok, dia itu mesti sarungnya yang dipakai itu kena jembatan, terus duduk di depan di sok-sok masjid itu kita bayangkan. Kira-kira Mbah Ahmad mau nggak sholat di rumahnya dia dulu itu? Saya ya mau. Di rumahnya hari Tanu dulu tadi kita sholat mau nggak? Nggak mau. Karena itu kena sarung yang sudah keluar masjid. Ada dua hal ya, jadi ilmu itu benar sekali. Sehingga kalau yang tenang itu pahamnya nggak boleh masukkan orang-orang Buddha di situ karena haram.
Ya, baca kembali di At-Taubah 28. Demikian kiranya, semoga ada manfaatnya pagi hari ini pencerahannya. Kita surati Sabtu petang. Usiku wa nafsi bitakwa wa qala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.